Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu nikmat besar kepada kita, yaitu berkat limpahan taufik hidayahnya juga, sehingga kita dapat berkumpul di TPA yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpulkan bersama-sama di sini mengucap kalimat alhamdulillah. Biasanya kita kan bulanan kita Jumat yang keempat ini mengadakan acara apa? Muhadarah. Jadi kita dan selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mana berkat Nabi Muhammad kita bisa mengetahui ilmu-ilmunya beliau, yang mana berkat Nabi Muhammad kita tahu hukum-hukum agama, yang mana berkat Nabi Muhammad itu kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin rabbal alamin. Dan untuk para sahabat beliau, keluarga beliau, dan untuk para ulama, guru-guru yang mengikuti jejak beliau hingga ila yaumil qiyamah. Jadi kita hari ini Jumat yang keempat mengadakan acara muhadarah. Izinkan ulun untuk membacakan isi acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penampilan muhadir dan muhadirah, yang ketiga yaitu penutup sekaligus doa. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka acara kita hari ini. Marilah kita bersama-sama bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirrin nabi wa hadiyatin nabi wa bi sirri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita bertawassul dan mendapat syafaat Nabi dan dikumpulkan bersama sidin bersama orang-orang saleh. Amin rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu penampilan muhadir dan muhadirah. Langsung saja ulun membacakan bacakan peraturannya lah supaya ada wawasan juga. Yang pertama, bagi peserta yang berpidato diusahakan membacanya seperti ini. Ini bacanya lah. Supaya kadang ngantuk aman gini, misalnya ngantuk kalau pakai kopor. Kalau itu kalau juga lindung muha kasihan dia, yang mana wajahnya ganteng kata lagi, yang mana bingin bungas wajahnya berseri kata lagi wah. Alangkah baiknya ini. Lawan juga salam tuh bujur-bujur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitulah, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang boleh menjawab begitu kita. Bujur-bujurlah. Yang kedua pulang bagi yang pidato membacanya harus bujur-bujur, lambat gada, cepat gada, sedang. Yang bagus itu sedang. Nah, bagi yang mendengarkannya bujur-bujur mendengarkan dengan khusyuk supaya dia mendapat ilmu manfaat bagi orang yang membacanya enak. Nah, itu saja yang dapat saya kabarkan. Untuk peserta yang pertama yaitu kakak acak lah. Peserta yang pertama kakak mintakan muhadir. Yang pertama yaitu kepada saudara Adabi. Yang mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi asta'inu
bersedekah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salat ini, saya akan menyampaikan adalah sikap kita sedekah dan bagaimana pengaruh sedekah terhadap rezeki seseorang. Sebagai umat muslim seperti yang kita ketahui bahwa sedekah merupakan amalan baik yang disunahkan untuk dilakukan. Ketika melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah dan tidak berkurang sepeser pun. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian sebab sesungguhnya sedekah dapat menambah harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, maka Allah akan menyayangi kalian semua." Al-Wasalih ayat 6 hadis tersebut. Tidak hanya dalam hadis tersebut saja, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang manfaat dari sedekah, yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang dapat menumbuhkan 7 pada setiap bulan tersebut 100 biji. Allah akan mendatangkan ganjaran bagi siapa yang Allah menghendaki, serta Allah Maha mengetahui. Selain dapat mendatangkan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberi nafkah dari sebagian harta yang kamu cintai, serta apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari keutamaan sedekah yang akan berpengaruh pada rezeki kita semua, tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah serta Rasul. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tentang sedekah ini, kita semua dibukakan pintunya untuk senantiasa beramal dan ridhonya. Sekian muhadharah tentang sedekah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan tadi yang bisa nilai pada akhirnya Bapak. Pak, bersedekah, lagi Jumat mau bersedekah. Nah, langkah tadi ujar Nabi apa di situ? Ujar Nabi, siapa yang bersedekahlah kalian, karena bersedekah itu memperbanyak rezeki. Nah, seperti ini. Yang kedua pulang bersedekahlah kalian supaya Allah sayang. Kenapa bersedekah itu? Sedekah itu termasuk amalan wajib. Penguranglah sedekah itu termasuk amalan wajib. Terima kasih untuk Adabi, Masya Allah bagus bacaannya. Yang kedua, Pak, untuk pesertanya
bagi muhadirah buat perempuannya pulang. Ini orangnya dari India jauh menaik. Karena kegampangan mengejar Habib Mustafa Al-Hadar. Kita panggil untuk presentasi berikutnya muhadirah yaitu saudari Maina Anjani. Aku dapat ulun persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita semua panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini. Tidak lupa pula selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita ingin mengadakan muhadharah yang berjudul Dua Ibadah Istimewa di Bulan Dzulhijjah. Pada hari dan bulan ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia disyariatkan menjalankan dua ibadah di samping ibadah yang rutin dilaksanakan setiap hari. Pertama ibadah haji, kedua ibadah kurban. Yang pertama ibadah haji. Pada pagi ini umat Islam yang mampu sudah mengunjungi dan dari Musdalifah menuju Mina untuk menyembah juga Aqabah dan Tamanul awal setelah kemarin siang tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Kalimat takbir labbaik Allahumma labbaik akan berkembang hampir di seluruh kawasan Masjidil Haram, kawasan yang terdekat dari Arafah sampai Musdalifah. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an. Kawan-kawan yang semua yang menyayangi, pada ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji berbentuk sunnah ini bagi individu dan ibadah sunnah kifayah bagi anggota keluarga. Ibadah ini memiliki kaitan dengan ibadah haji sebagaimana sumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini lebih 3000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai keilahian, ketauhidan, kesabaran dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya diperintah Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Selain itu yang lebih penting adalah bagaimana memetik pelajaran dari perintah Allah tersebut dalam kehidupan saat ini. Ibadah haji merupakan ibadah mutlak dan bersifat fisik. Pelajaran yang bisa diambil dari ibadah haji adalah bahwa saat kita berkumpul dalam jutaan atau lingkungan luas, kita merasa kecil. Kita tidak pantas bagi untuk sombong. Sejatinya kita membutuhkan orang lain untuk saling menghargai agar orang lain tidak menyakiti kita. Tolong menolong dan saling pengertian dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah. Kawan-kawan semua mati. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah dalam kehidupan ini tidak semata-mata yang dapat yang lebih dari itu, yaitu spiritual. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa daging hewan kurban harus disedekahkan dan tidak boleh dijual belikan, karena itu dalam berkorban kita diajari bahwa dalam hidup ini semuanya tidak bisa sekadar materi, tidak sekadar hidup dengan uang, padahal uang bukannya segala-galanya. Karena ada yang lebih dari itu, yaitu spiritualitas yang berarti semangat. Semangat itu berkorban, berjuang, melakukan sesuatu pekerjaan tidak sekadar mencari harta benda. Kawan-kawan yang bermulia, demikian adalah singkat yang dapat ulun sampaikan. Semoga ibadah yang sedang dilaksanakan pada jemaah haji di tanah suci bisa menjadikan haji yang mabrur. Dan yang melakukan ibadah kurban semoga membawa mereka menjadi manusia yang tidak hanya sekedar naturalistis, namun juga memiliki jiwa spiritualitas yang
yang tinggi. Akhir kata, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semuanya. Tadi kesannya apa? Ibadah adalah mulia di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kurban inilah setiap tahun mengadakan. Nah, jangan setiap tahun aja, setiap tahun mah. Kenapa sunnah muakkad hukumnya? Mudahan kita berkat mendengar daripada pidato Mailatul Muha, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mekah. Amin ya Allah. Kita ketahui kalau pindah kena ada hari menurunkan kita harus lakukan dan menjadi ini ke depan kita lakukan. Yang penting kita sangka baik kepada Allah. Untuk peserta berikutnya ulun pintakan kepada siapa yang nama? Ini nih uang Turki. Nah, tingginya uang Turki. Ulun pintakan kepada saudara Muhadir Kihaji Wildan MH. Langsung datang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat serta hidayah kepada kita semua. Salat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ulun mau meninggal dari lokal Umar bin Khattab. Pada kesempatan ini ulun yang membacakan muhadharah yang berjudul Dua Ibadah Istimewa di Bulan Zulhijjah. Pada hari ini ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia disayangkan menjalankan dua ibadah di samping ibadah yang rutin dilaksanakan setiap hari. Pertama, ibadah haji. Kedua, ibadah kurban. Yang pertama, ibadah haji. Pada pagi ini umat Islam yang mampu sedang berdiri dari Muzdalifah menuju atau tempat jumroh Aqabah dari tahalul awal. Setelah mereka kemarin siang tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik akan berkumandang hampir seluruh kawasan Masjidil Haram. Kawasan yang membentang dari Arafah sampai Masjidil Haram. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala selalu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kawan-kawan semua yang sayangi, ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah ini berhukum sunnah ain bagi individu, sunnah kifayah bagi anggota keluarga. Ibadah ini memiliki kaitan dengan ibadah haji sebagaimana bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini lebih 3000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, tauhid, kesabaran, dan pengorbanan manusia kepada Tuhan. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam melalui hidupnya diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi putra cucunya Ismail alaihissalam. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana mengerti pelajaran dari perintah Allah bersama dalam kehidupan saat ini. Ibadah haji merupakan ibadah manlah bersifat fisik. Pelajaran yang bisa diambil dari ibadah kecil adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di tanah yang luas, kita merasa kecil, kita tetap pantas dan untuk sombong. Sejatinya kita membutuhkan orang lain untuk saling membantu dan agar orang lain tidak menyakiti kita. Tolong menolong dan saling pengertian dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah dalam kehidupan ini kita semata-mata materi, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu spiritual. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa dari kurban harus disediakan, tidak boleh dijual-belikan karena itu dalam berkurban. Dan diadari bahwa dalam hidup ini semuanya tidak bisa sekedar materi,
sekedar dihitung dengan uang, padahal melakukan segala-galanya. Karena ada yang lebih dari itu, yaitu spiritualitas yang berani semangat adalah beban berjuang melakukan sesuatu pekerjaan tidak sekedar untuk kita benda. Kawan-kawan yang berbahagia, demikian menghadap singkat yang dapat menyebutkan semoga ibadah yang sedang dilaksanakan pada jemaah hadis dan yang suci disediakan hadis yang berbeda dan yang melakukan ibadah berban semoga membawa mereka menjadi manusia yang akan sekadar materialistis, namun juga memiliki jiwa spiritualitas yang tinggi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah ini kisah mana? Ibadah, haji dan kurban. Ketika sedikit mengisah ibadah kurban, ketika itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh diperintahkan oleh Allah Taala menyembelih anak sendiri. Siapa nama Rasul kita? Nabi Ismail alaihissalam. Tapi jadilah disembelih, kan? Karena jadi kenapa? Karena Allah ganti dengan sekor kambing. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk peserta selanjutnya, ulun pintakan kepada muhadirah, yaitu Caca. Waktu dapat ulun silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidzah yang saya hormati dan kawan-kawan semua yang ulun sayangi, mari kita semua panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari menjelang sore ini, saya akan menyampaikan muhadarah singkat tentang keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah. Hadirin yang berbahagia, tidak lama lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah
tangan saya lagi buat Caca. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di antaranya kita berbuat kebaikan. Nah, apa aja amalan-amalan di bulan Hari Raya Dzulhijjah? Nah, di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Yang mana orang tuanya sudah meninggal, ziarahi sini. Nah, hadiahi Al-Fatihah atau tahlil Tuhan jadi. Nah, karena tidak ada seorang meninggal manusia hamba Allah meninggal hanya 3 perkara yang dibawanya. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak soleh dan solehnya. Itu kita tanam situ kan, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena orang tua itu adalah wali tersembunyi. Kata guru-guru gitu, wali tersembunyi. Pilihan oleh wali itu di rumah pian, yang melahirkan pian, yang menyusui pian itu wali. Bahkan kata ulama adalah orang tua ibu itu adalah doa paling mustajab daripada 100 walinya Allah. Itu pindah ya kan? Jadi jangan disia-siakan seterpuluh anak masya Allah tua di rumah berbakti pada sini. Nah, insya Allah kita sama-sama berbakti. Untuk presentasi selanjutnya memintakan kepada saudara atau muhadir Abi Bayu untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa artinya memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya berarti telah menaati perintah Allah yang baik. Hal ini disebabkan karena berbuat baik kepada orang tua telah diajarkan Allah dalam firman-Nya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Quran Surah Luqman ayat 14. Mengapa kita diperintahkan berbakti kepada orang tua? Karena beliau yang telah melahirkan kita, yang mendidik kita saat kecil, yang menyuapi makan kita, yang menyayangi kita hingga saat ini. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana doain teman-teman?
berbakti pada orang tua. Di sini ada di kitab Mukhtarul Hadis dikatakan, "Idza tarakal 'abdu du'a liwalidayni fa innahu yanqadi'u anhu rizqu." Nah, artinya Allahu a'lam. Apabila seorang hamba meninggalkan doa, artinya seorang hamba itu kadang mendoakan kedua orang tuanya, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi penyebab terputusnya rezeki. Jadi itu berbakti pada orang tua mendoakan. Makanya sebelum belajar rajin, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama bayani shodiq. Nah, jadi alhamdulillah kita sabar hari membaca itu, sabar hari berarti mendoakan kedua orang tua kita. Masya Allah. Untuk peserta selanjutnya, ulun pintakan kepada muhadirah, yaitu saudari Maisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah yang saya hormati dan kawan-kawan semua yang ulun sayangi, mari kita semua panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang menjelang sore ini, saya akan menyampaikan muhadharah singkat tentang sedekah dan bagaimana pengaruh sedekah terhadap rezeki seseorang. Sebagai umat Muslim, seperti yang kita ketahui bahwa sedekah merupakan amalan baik yang disunahkan untuk dilakukan. Ketika melakukan sedekah, maka rezeki seorang Muslim akan bertambah dan tidak berkurang sepeser pun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambah harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, maka Allah akan menaungi kalian semua." Tidak hanya dalam hadis tersebut saja, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang manfaat dari sedekah, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah hartanya di jalan Allah ialah seperti sebutir benih yang dapat menumbuhkan 7 butir benih dalam setiap butir tersebut 100 butir. Allah akan menggandakan gandaran bagi siapa saja yang Allah hendaki, serta Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui." Selain dapat menggandakan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92, "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberi nafkah dari sebagian harta yang kamu cintai serta apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." Dari keutamaan sedekah yang akan berpengaruh pada rezeki kita semua, tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah serta Rasul. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tentang sedekah ini, kita semua dibukakan pintunya untuk senantiasa beramal saleh dan dapat ridho. Sekian muhadharah tentang sedekah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aku. Sangat bagus. Saya sama-sama. Terima kasih. Terus selanjutnya kita mempersiapkan waktu. Kami pintakan kepada saudara Alvin. Ayo Ustaz Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu kali ini dengan berkat rahmat dan hidayahnya. Mencari ilmu tidaklah memandang setara maupun latar belakang manusia, baik kaya atau miskin, tua atau muda, kuat atau lemah, fisik laki-laki atau perempuan. Semua orang wajib belajar. Baginda tercinta Muhammad SAW bersabda tentang pentingnya menuntut ilmu itu dalam H.L. Ibnu Majaz yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Haji Ibnu Majaz. Dari hadis ini kewajiban menuntut ilmu menjadi sangat jelas bagi kita semua. Sehingga seringkali muncul pertanyaan pengetahuan apa yang sebetulnya benar-benar diperlukan untuk bekal kehidupan. Semua disiplin ilmu atau hanya disiplin ilmu tertentu. Hadirin sekalian, dalam kitab Taklim Muta'alim disebutkan bahwa kewajiban setiap muslim untuk mencari ilmu bukanlah sembarang ilmu, melainkan berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana bersikap agar berbuat baik kepada sesama manusia. Makhluk teratas sebagai contoh, jika seorang muslim ingin salat, maka kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan salat, seperti syarat sah, bukan salat, seperti syarat sah salat, rukun salat, rukun wudu, bacaan rakaat salat dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali berkata dalam buku Minhajul Abidin, bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan jika kamu tidak tahu apa-apa tentangnya? Oleh karena itu, agar dapat mengabdikan dengan baik, kita harus mengetahui ibadah-ibadah yang diisyaratkan, seperti bersuci, sholat, puasa, dan lain-lainnya, serta hukum dan ketentuannya. Sehingga di akhir kultum ini saya mengimbaukan kepada seluruh pendengar untuk tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama. Sesibuk apapun kita harus mengulang waktu dan senantiasa istiqomah dan mendalami pengetahuan agama. Sekian tausiah kita hari ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi misalnya kewajiban untuk ilmu sholat. Berkewajiban untuk ilmu, Masya Allah. Ada juga dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan situ bahwa siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Alhamdulillah di sini
Sedangkan ilmu kewajiban adalah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu peserta yang berikutnya. Kalau pintakan kepada saudara hati-hatilah kalau pindah-pindahin kasih lawan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa artinya memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya berarti telah menaati perintah Allah dengan baik. Hal ini disebabkan karena berbuat baik kepada orang tua telah diajarkan Allah dalam firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Mengapa kita diperintahkan berbakti kepada orang tua? Karena beliaulah yang telah melahirkannya kita, yang menggendong kita saat kecil, yang menyuapi makan kita, yang menyayangi kita hingga akhir ini. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana doa teman-teman? Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu dia doa yang bisa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa mendoakan orang tua kita, sehingga diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan semoga kita disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah muhadharah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Apabila ada salah kata ulang, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Buat Jaki, tepuk tangan buat Jaki. Untuk peserta yang terakhir, kita berikan kepada Al-Alimul Alamah Khairi Azam. Silakan. Kami persilakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari pertama Zulhijjah
dan memperbanyak amal kebaikan. Amal-amal kebaikan dilakukan di dalamnya dilipat tindakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Dalam kita isi hari-hari yang mulia dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan dalam puasa mulai hari pertama sampai hari ke-9, terutama puasa pada hari 9 yang disebut pada puasa Arafah, berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu kita bisa memperbanyak silaturahim pada sanak saudara, jangan Allah bertobat dari semua dosa. Juga tadi menjadi majelis ilmu dan memperbanyak pembacaan doa. Jika dari kalian memperbanyak doa dan salat sunnah serta memperbanyak sedekah, hadirin rahimahumullah. Begitu menjadinya 10 hari pertama dari sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jangan hari-hari itu dalam pertanyaan dia hanya waktu pada 10 hari pertama bila ini hari Arab tanggal 9 dan dari hari raya Quran coba ayat-ayat kaum muslimin yang dirahmati Allah pada 10 hari pertama bulan hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 pada hari Arafah kita lebih disebutkan menjadi melakukan berbagai kebaikan serta berbadan dan banyak doa pada hari itu. Ada begitu banyak rahmat Allah yang turun dari hari Arafah. Ada itu bagi paman Allah yang turun kepalanya punya pengabulan dosa dan keluar dan melakukan kepada orang baik. Pada hari itu sama dalam itu musuh dari depan terbanyak amal ibadah dan hari 10 hari pertama. Umat Islam jadi adalah siapa-siapa yang dinyatakan bulan berlimpah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat azam. Kakak sedikit terpantun. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa obat mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita berdapat lagi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa obat mandi. Mudah-mudahan bukan kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita mendapat lawan Nabi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa obat mandi. Amun ada aja sumur di mau ke rumah kita kok obat mandi kayak orang. Ada mau apa dimakan katak. Sekalinya aspal botak. Hiburan aja kita beranian. Dengan berakhirnya persentan tadi, mudah berakhirnya acara kita hari ini. Kakak sebagai MC minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, lumpian segala-galanya. Nah, mudah-mudahan memuafakan, lumpian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ta'minana wa bina bi khairin wa ghfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma fahhim fid din wa 'alim wa ta'wil. Allahumma
نسألك فهم النبيين اللهم نسألك فهم النبيين اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بأفياد رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وإلي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت لا حول